Sesaat lagi kita nantikan Tablik Akbar Masjid Baitus Sakinah, Temanggung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia. Tentunya kita mengajak kepada diri kita semua untuk selalu bersyukur dengan segala apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam kehidupan kita, sehingga pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita untuk bisa mengunjungi tempat yang spesial ini. Di tengah kesibukan dari Bapak dan Ibu-ibu semuanya, tentunya banyak kegiatan-kegiatan yang mengawe-ngawe, yang mencoba untuk menggelitik kita, atau waktu yang seharusnya dipergunakan untuk istirahat di rumah. Alhamdulillah Allah gerakkan hati kita untuk bisa berkumpul sembari kita mencoba untuk saling mengenal, saling memberikan nasihat, dan juga kita berharap bisa mendapatkan satu dua hal yang ingin kita berbagi pada kesempatan kali ini. Bukan hal yang luar biasa ataupun hal yang baru yang akan kita sampaikan. Namun yang baru adalah semangat yang kita coba untuk pompa. Yang baru adalah sesuatu yang kita coba untuk perbaiki. Karena untaian-untaian yang ingin kita sampaikan adalah sesuatu yang seringkali kita dengar di hari-hari sebelumnya. Namun siapa tahu dengan apa yang kami sampaikan, satu dua kata, satu dua kalimat nantinya bisa sedikit menggugah kita untuk kita kembangkan lagi, kita perdalam lagi, sehingga kita mempelajari apa yang seharusnya telah kita jalankan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, hal pertama yang selalu ingin kita ingatkan dengan apa yang kita lakukan adalah masalah keikhlasan. Ikhlas dalam apa yang kita jalankan. Bila arahnya hanya masalah duniawi, maka biasanya akan ada penyesalan di akhirnya. Ketika segala sesuatu sebelum kita lakukan, kita mencoba untuk bertanya kepada diri kita, apakah yang akan kita dirikan, apa yang kita lakukan, yang kita adakan, yang kita jalankan adalah untuk Allah? Untuk Allah dalam artian ketika seseorang berangkat ke sini, maka akan terus bertanya, apakah hanya masalah dunia yang ingin kita dapatkan? Apakah hanya sekedar untuk mendapatkan snack? Tentunya tidak. Apakah hanya sekedar untuk bertemu dengan seseorang? Tentunya tidak hanya itu. Karena kalau seandainya itu, maka ketika hal itu tidak kita dapatkan, penyesalan akan ada dalam diri kita. Namun ketika kita perbaiki diri kita, perbaiki niat kita, bahwa kedatangan kita adalah untuk mencari ilmu. Allah menyuruh kita untuk belajar. Allah menunjukkan kita dengan kita belajar menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Misalnya apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan,
man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti di suatu jalan yang di situ untuk mendapatkan ilmu, untuk mendengarkan ilmu, walaupun kadang-kadang apa yang ingin kita dapatkan sesuatu yang bukan hal yang baru, hanya pengulangan saja, atau sesuatu yang kita dapatkan adalah sesuatu yang tidak terlalu signifikan dengan apa yang ingin kita dapatkan, namun selama di situ kita meniti jalan menuntut ilmu, maka insya Allah Allah akan berikan kemudahan, Allah akan berikan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya ketika Allah katakan di dalam surat Al-Ankabut ayat 69, Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad, orang-orang yang berusaha untuk meniti jalan kami, maka akan kami berikan hidayah, akan kami berikan jalan kepada apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala ridhai. Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala menjelaskan, menafsirkan dengan ayat tersebut, maka barang siapa yang dia berusaha untuk menuntut ilmu, mencari ilmu, maka Allah akan berikan jalan di dalam menjalankan ilmu tersebut. Artinya dengan kita niat karena Allah, dengan kita berusaha untuk mencari ilmu, maka insya Allah Allah akan berikan jalan. Walaupun jalan menuntut ilmu tidaklah mudah. Jalan menuntut ilmu tidaklah mudah. Kalau kita melihat kisah-kisah dari para ulama dan sebagainya, mereka hanya ingin mendapatkan 1-2 hadis, mereka harus berjalan selama 3 bulan, 4 bulan lamanya hanya sekedar untuk meyakinkan 1 hadis. Kita Masya Allah, kemudahan sangat banyak sekali. Panitia sudah menyediakan banyak hal dan sebagainya, berusaha dengan kesungguh-sungguhan dan sebagainya. Allah berikan kemudahan untuk kita belajar dan belajar. Tinggal bagaimana kita mencoba untuk tetap semangat, berusaha untuk mendapatkan apa yang ada. Sekali lagi, bahwa jalan menuju surga Allah berikan rintangan-rintangan yang ada. Walaupun kelihatannya sepele, kelihatannya mudah, namun tentunya di situ butuh perjuangan, di situ butuh keikhlasan. Dengan keikhlasan, maka insya Allah tidak akan ada yang percuma dengan apa yang kita usahakan. Rasulullah SAW berdoa, Rasulullah berdakwah selama 13 tahun lamanya di Mekah. Berapa orang para sahabat yang masuk ke dalam agama Islam? Ada sebagian yang mengatakan tidak lebih dari 100 orang. Tidak lebih dari 200 orang sebagian yang mengatakan, ada yang mengatakan 80 dan sebagainya. Itu selama 13 tahun lamanya. Artinya bahwa hidayah itu tidaklah mudah. Ketika kita masuk bagian dari mereka, nih, kalau kita katakan, kalau seandainya saya hidup bersama Rasulullah SAW, pasti saya akan bersama dengan Rasulullah dan akan masuk Islam bersama Rasulullah SAW di awal-awal. Siapa yang menjamin itu semua? Siapa yang menjamin kalau kita bagian dari para sahabat dan beriman kepada Allah dan Rasulnya? Siapa tahu sebagian mereka akan masuk ke dalam bagian dari orang-orang yang kafir, yang tidak Allah berikan hidayah. Karenanya kita yakinkan dalam diri kita bahwa keikhlasan inilah yang menjadi hal yang paling utama yang harus kita coba untuk kuatkan dalam setiap amal kita. Bila keikhlasan itu tidak ada atau tidak terlalu kuat, maka bawaannya nanti akan menyesal. Menyesal dengan apa yang telah kita lakukan. Ketika kita melihat kok kelihatannya bahwa tidak banyak yang mendengarkan. Misalnya saya mengatakan, saya mengajar misalnya, atau kita mengajar, kita memberikan nasihat kepada anak dan sebagainya, seakan-akan anak tidak peduli dengan apa yang kita katakan, kemudian kita merasa bahwa diri kita sia-sia. Kita merasa berputus asa ketika anak itu tidak mau mendengarkan apa yang ingin kita sampaikan. Tidak ada yang sia-sia
tidak ada yang sia-sia dengan apa yang telah kita usahakan. Karena niat kita adalah untuk Allah, maka semua hasil kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini kita akan selalu semangat, kita akan selalu bahagia, dan kita akan selalu berusaha dan berusaha. Ketika kegagalan itu ada di depan kita, kita tidak akan pesimis. Yang ada adalah semakin kreatif, semakin membuat dan berusaha dengan sebaik-baiknya, sampai akhirnya Allah memberikan jalan yang kita inginkan. Namun yang pasti dengan niat kita, dengan keikhlasan kita, dan usaha kita yang kita lakukan walaupun tidak besar, maka insya Allah Allah tidak buta, Allah tidak tuli untuk melihat dan mendengar, dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan membalas setiap apa yang kita lakukan, bila semua itu karena Allah Subhanahu wa taala. Karenanya mari kita mencoba untuk mengoreksi diri kita, melihat keikhlasan kita, maka insya Allah dengan ini kita akan selalu bahagia di dalam kehidupan kita. Kemudian Bapak dan Ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, dengan tema yang ingin kita coba bicarakan, ketika kita menganggap bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang terakhir buat diri kita. Bila kita menganggap dan bisa menganggap bulan Ramadan ini adalah bulan Ramadan yang terakhir buat diri kita. Kita lihat Bapak dan Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita merasakan kita pernah ditinggal mati oleh sebagian keluarga kita. Atau bahkan kita sendiri yang pernah merasakan dalam keadaan kritis, dalam keadaan sakit yang parah, ketika Allah memberikan kesempatan kepada kita dalam waktu-waktu terakhir, maka biasanya orang itu akan merasakan perbedaan dengan wasiat-wasiat yang akan diberikan. Ketika Allah berikan kesempatan dengan nafas yang ada, maka dia akan menjadikan nafas itu kesempatan terakhir untuk dia berwasiat dan mengarahkan beberapa arahan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Ada perasaan yang berbeda ketika seseorang itu ketika dia memberikan sesuatu atau dia keluar dari rumahnya dan dipastikan dia akan kembali dalam waktu yang akan dekat. Kita merasakan ketika ada orang tua kita yang meninggal dan memberikan wasiat-wasiat yang ada, maka sebagai keluarga kita akan mendengarkan wasiat tersebut. Kita akan patuhi, kita akan mendengarkan setiap kata dan setiap kalimat yang dia ucapkan. Kemudian ketika kita merasakan bahwa ini adalah waktu perpisahan kita, kita rasanya dengan orang-orang yang kita cintai sangat berharga sekali. Berharga sekali pada saat itu, kesempatan itu untuk tetap bersama dan rasanya tidak ingin meninggalkan orang yang kita cintai tersebut. Sehingga kebersamaan yang ada itu kita rasakan sangat indah sekali. Sangat indah. Lihat sebagian kita yang pernah membersamai orang tua kita yang meninggal. Walaupun 5 menit, 10 menit ketika di akhir-akhir nafas dia, maka kita merasakan sangat-sangat indah sekali kebersamaan yang ada. Walaupun itu hanya beberapa saat saja. Karenanya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya dan dihasankan oleh Syalbani rahimahullahu taala, di dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, ketika beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ausini wa aujis." Ya Rasulullah, nasihatilah aku
namun jangan terlalu panjang. Persingkatlah kalimat dengan nasihat yang ada, namun bisa menyentuh diriku. Dengan beberapa penafsiran dan penjelasan di antara para ulama. Karena terkadang kalau terlalu panjang, lebar, maka apa yang dinasihatkan tentunya tidak terlalu banyak diperhatikan. Maka beliau Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, nasihatkanlah aku dan berikan kalimat yang singkat." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shalli salata muwaddi'in." Salatlah kamu dengan salat perpisahan. Salat yang seakan-akan akan berpisah. Salat yang seakan-akan ini adalah salat yang terakhir. Salat yang seakan-akan ini adalah salat yang tidak akan bisa kita lakukan lagi setelah ini. Karena kematian akan menjemput kita. Karena kita tidak tahu bahwa diri kita Allah akan berikan kehidupan lagi atau tidak. Sehingga kita menjadikan bahwa salatlah, lakukanlah salat dengan salat yang ini seakan-akan adalah salat yang terakhir. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, andai ada seseorang yang mengatakan kepada kita, dan kita yakini bahwa perkataannya tidaklah bohong, ini mengandai-andai dan berharap tidak benar. Ketika ada orang yang mengancam kita, pokoknya setelah ini 1 jam ini kalian akan aku bunuh semua. Misal, insya Allah tidak ada orang yang seperti itu. Dan kita yakin bahwa yang dikatakannya adalah benar. Karena dia sudah memegang senapan, dia sudah memegang senjata dan sebagainya. Kemudian diberikan kesempatan untuk sholat duhur. Yang kita rasakan apa? Ya nggak bisa sholat saat terbayang nanti setelah ini dibunuh. Bukan itunya yang kita inginkan. Yang kita maksudkan adalah ketika kita diberikan kesempatan untuk melakukan sholat yang terakhir. Dan kita yakin bahwa sholat ini adalah sholat kita yang terakhir. Dan yakin sekali dia akan membunuh kita. Maka tentunya kita berusaha untuk menjalankan sholat itu dengan sebaik-baiknya. Kita akan menjalankan sholat itu dengan sekhusyuk-khusyuknya. Karena kita yakin bahwa kita berharap akhir kehidupan kita dengan beramal saleh. Akhir kita dengan menjalankan amal ibadah yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perasaan inilah yang kita butuhkan setiap kita melakukan amal ibadah yang besar, amal ibadah yang pahalanya besar, bahkan amalan-amalan apapun selama dilakukan ikhlas karena Allah, tidak ada yang kecil dengan amal ibadah yang kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ingin kita coba untuk hadirkan dengan puasa Ramadan yang besok akan kita lakukan. Bahkan sekali lagi bahwa pembicaraan kita ini bukanlah pembicaraan yang hanya berkaitan dengan masalah puasa. Namun bisa kita arahkan kepada hal-hal kebaikan yang lainnya. Anggap bahwa kita ini besok akan mati. Anggap bahwa kita nanti setelah ini akan meninggal. Karena tidak ada yang bisa menjamin diri kita. Apakah Allah Subhanahu wa taala akan berikan umur setelah amalan yang kita lakukan pada siang hari ini? Tidak ada yang bisa menjaminnya. Yang bisa jadi ada kita mendengar setelah ini ada yang tertabrak, ada yang itu fal'iyadu billah. Kita berharap tidak ada yang terjadi, namun tidak ada yang menjamin. Bahkan orang yang
sehat, yang dia duduk-duduk, tidak ada apapun, kemudian dia meninggal. Tidak ada yang selamat dari sakaratul maut, dari kematian yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan dalam setiap jiwa. Karenanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita dalam hadis yang sahih. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, kepada umatnya, "Aktsiru min dzikri hadimil ladzat." Maka perbanyaklah kalian untuk mengingat hadimil ladzat, sesuatu yang akan bisa menghancurkan kelezatan, yakni al-maut, yakni kematian. Kematian. Sehingga ketika seorang hamba banyak mengingat dan mengingat kematian, mencoba untuk mendekatkan dirinya dengan kematian dan tidak merasa bahwa waktunya akan panjang, maka dia akan mendapatkan perbedaan yang sangat signifikan dengan kehidupannya. Ketika Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap jiwa akan merasakan kematian. Ketika Utsman bin Affan melewati suatu pemakaman, suatu kuburan, maka beliau terisak-isak, menangis dengan tangisan yang sangat kencang sekali. Kemudian beliau ditanya dengan sahabat yang lainnya, "Wahai Utsman bin Affan, apa yang terjadi dengan dirimu? Ketika engkau mendengarkan surga dan neraka, engkau tidak sedemikian hebohnya. Namun ketika engkau mengingat kematian, mengingat makam, mengingat ahlul kubur yang ada, engkau terisak-isak seperti ini." Maka Utsman bin Affan mengingatkan bahwa ini adalah awwalu manazil al-akhirah. Bahwa ini adalah tempat awal untuk menuju akhirat. Dan ini adalah lebih dahsyat, afdha'. Ini lebih hebat. Ini lebih susah dibandingkan dengan setelahnya. Karena ini adalah awal dan langkah yang pertama. Barang siapa yang bisa mendapatkan kenikmatan di kubur, maka dia akan mendapatkan kenikmatan setelahnya. Namun bila dia merasakan kesakitan, merasakan azab di alam kubur, maka setelahnya pun juga akan mendapatkan sesuatu yang sangat berat sekali dalam kehidupannya. Karenanya kita berharap, kita membutuhkan keadaan seperti ini. Kematian dan kematian. Merasakan bahwa kematian dekat dalam diri kita. Karenanya ketika Aisyah radhiyallahu taala anha dikeluh kesahkan oleh sahabiah yang lain, sahabat perempuan yang lainnya, bahwa dia merasakan kegersangan, dia merasakan sesuatu yang tidak mengenakkan di dalam kehidupannya, maka Aisyah mengatakan, maka perbanyaklah dalam kehidupanmu terhadap kematian. Maka setelah itu, setelah beberapa hari setelahnya, maka orang tersebut datang kepada Aisyah dan mengatakan, "Wahai Aisyah, bahwa aku telah lebih baik lagi daripada sebelumnya dan bisa menikmati apa yang ada di dalam kehidupanku setelah dia mendekatkan dirinya dengan kematian." Karenanya kita selalu berharap bahwa wasiat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang sangat singkat sekali kepada sahabatnya Abu Ayyub Al-Ansari rahimahullahu taala. Walaupun ada 3 nasihat di dalam hadis ini yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berikan. Wasiat yang pertama adalah sholli sholata muwaddi'in, salatlah kamu dengan salat yang seakan-akan salat perpisahan. Kemudian yang kedua berkaitan dengan pembicaraan, supaya kamu ketika berbicara tidaklah berbicara kecuali dengan perkataan yang tidak menyakitkan orang-orang di sekitarmu, yang engkau akan menyesali, yang engkau akan menjadi menyesal dengan kalimat yang kamu lontarkan.
Kemudian yang ketiga, wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu supaya kamu berputus asa dari apa yang ada di tangan manusia. Artinya tidak terlalu berharap dengan apa yang dimiliki oleh manusia. Ridha dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tidak tamak dengan dunia. Tidak tamak dengan sesuatu yang akan hilang di dalam kehidupannya. Dengan 3 wasiat ini, dengan 3 wasiat singkat, maka seorang hamba akan bisa mendapatkan kebahagiaannya. Karenanya dengan kita merasakan bahwa Ramadan kita yang esok hari, walaupun sekali lagi tidak ada yang bisa menjamin apakah Allah masih menghidupkan kita sampai bulan Ramadan. Tidak ada seorang pun yang bisa menjamin ini. Bila Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita bisa sampai kepada bulan Ramadan yang tahun ini, dan perasaan yang kita coba untuk kumpulkan dalam kehidupan kita, perasaan ini ada, maka kita akan mengeluarkan seluruh tenaga kita untuk bisa menjalankan amal ibadah dengan sebaik-baiknya. Dan kita akan mencoba untuk menepis godaan-godaan syahwat, godaan-godaan dunia yang tidak menopang dan memotivasi mendukung apa yang akan kita lakukan dalam bulan Ramadan. Ini adalah kiat yang bila bisa kita praktekkan, maka akan menghasilkan bulan Ramadan yang sungguh luar biasa. Demi Allah, Ramadan yang sungguh luar biasa. Namun sekali lagi tidaklah mudah bagi kita untuk bisa mewujudkan ini. Tinggal bagaimana kita mencoba untuk men-setting, mengatur diri kita. Yakinkan dalam diri kita bahwa kita akan mati. Kapan? Kita tidak tahu. Kita tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkan kita. Karena tidak ada seorang pun yang akan bisa menjamin kematian kita kecuali Allah. Yang mengetahui kapan kita akan meninggal atau tidak, Allah yang menentukan segala sesuatunya. Sesuatu yang susah sebenarnya kalau seandainya kita tidak diberitahu waktunya. Anggap misalnya yang mungkin pernah kita katakan di waktu-waktu yang sebelumnya. Kalau seandainya ada presiden kita yang menjanjikan kepada panitia atau takmir yang ada di masjid ini, Pak, dalam setahun ini mau tidak saya berikan uang 5 miliar? Bila nanti penilaiannya bagus, kita akan berikan 5 miliar. Kalau tidak bagus, tapi mohon maaf. Mohon maaf, kita tidak jadi memberikan uang 5 miliar tersebut. Penilaiannya ini 1, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya. Dan kita menganggap takmir itu bisa. Namun tidak diberitahu waktunya. Tidak diberitahu waktunya kapan dia akan datang. Kira-kira para takmir itu akan mempersiapkan kapan? Apakah dari awal dia akan mempersiapkan dirinya karena sewaktu-waktu akan ada penilaian, atau dia akan menunda dan menunda nanti ketika mendengar akan datang baru persiapan? Manakah yang lebih baik antara keadaan yang pertama dengan keadaan yang kedua? Jawabannya pastinya yang pertama. Memang susah, harus mempersiapkan diri. Setiap hari akan dilihat, setiap hari akan dilihat, setiap hari akan dilihat. Namun dia tahu bahwa pahalanya, balasannya, hadiahnya itu sangat besar sekali. Ini sesuatu yang tentunya sulit dan menyulitkan karena tidak diberitahu waktunya. Maka alangkah bodohnya orang tersebut ketika sudah diberitahu dan uang itu adalah uang yang sangat dibutuhkan sekali, sudah dijanjikan bahwa tahun ini akan datang, cuma tidak diberitahu harinya, kemudian dia berleha-lehai, dia bersantai-santai.
tidak mempersiapkannya, tidak menyambutnya dan sebagainya, kita katakan bahwa orang itu bodoh. Apa salahnya mempersiapkan dirinya? Hanya setahun saja. Pahalanya, hadiahnya sangat besar sekali. Kita pun katakan bodoh kita. Mohon maaf, bodoh kita rasanya. Waktu yang hanya sedikit di dalam umur kita, yang kita yakin bahwa di akhirat itu hari-hari yang ada ribuan tahun lamanya. Satu hari di akhirat, ribuan tahun di dunia. Kita hanya Allah hanya memberikan kepada manusia umurnya antara 60 sampai 70 tahun. Yang lebih dari itu adalah sesuatu yang bonus buat dia. Tidak ada seperberapanya dengan hari akhirat. Kemudian kita menyanyiakan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kita menyanyiakan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tawarkan dalam diri kita. Maka waktu dan kesempatan yang baik ini, amal saleh yang masih memungkinkan untuk bisa kita jalankan di waktu yang Allah tidak memberitahu sampai kapan Allah akan menamatkan, menggame overkan kehidupan kita. Kita tidak tahu, kemudian kita santai-santai begitu saja. Ini yang mengerikan, yang bila kita terus pelihara ini, walaupun sekali lagi ini tidak mudah bagi kita, namun rasakan bahwa kematian ada di depan kita. Masih Allah berikan kesempatan-kesempatan yang ada di dalam kehidupan kita untuk melakukan amal saleh yang bisa kita lakukan semampu kita. Allah tidak ingin muluk-muluk dengan apa yang akan kita lakukan. Bila keikhlasan itu ada, sekali lagi, bila keikhlasan itu ada, lihat hadis yang sering kita dengar, seorang wanita yang dianggap pezina dengan memberikan air kepada anjing. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tawarkan, berikan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa wanita itu akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu sesuatu amalan yang remeh. Dan insya Allah kita semua bisa melakukan yang lebih dari itu. Tidak hanya memberikan makan atau minum hewan-hewan yang ada, namun kita bisa melakukan apa yang bisa kita lakukan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala titipkan di dalam kehidupan kita. Apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100 untuk mengingatkan kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala katakan, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'uni. Ketika kematian mendatangi seseorang yang Allah Subhanahu wa taala telah wafatkan, maka orang itu mengatakan rabbirji'uni, ya Allah, kembalikan aku di dunia. Kembalikan aku ya Allah. Berikan kesempatan kepada diriku untuk hidup lagi di dunia. Kemudian dia mengatakan la'alli a'malu salihan fima taraktu. Aku benar-benar akan melakukan amal saleh dengan apa yang telah aku tinggalkan sebelumnya. Ya Allah, berikan kesempatan aku untuk hidup lagi. Dan janji dia, aku akan melakukan amal saleh yang pada saat itu tidak aku lakukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, kalla. Tidak. Allah tidak akan memberikan kesempatan yang berikutnya. Setelah kematian seseorang, maka tidak akan ada kesempatan lagi. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha, bahwa itu adalah kalimat yang diucapkan oleh orang yang mengucapkan. Namun wa min waraihi barzakhun ila yaumi yub'atsun, ada di belakang dia hari
yang dia akan ada di alam barzah sampai hari dibangkitkan lagi. Yang ingin kita ambil faedah dari ayat ini, Allah telah memberitahukan kepada kita bahwa orang-orang yang sudah meninggal mereka akan menyesali dengan keadaan yang sebelumnya tidak dilakukan oleh dia. Ketika Allah masih berikan kesempatan, Allah masih berikan kehidupan di dalam kehidupannya, pasti mereka akan menyesal. Pasti mereka akan menyesal. Dan mereka meminta kepada Allah supaya mengembalikan lagi di dunia dan berjanji untuk melakukan amal saleh. Namun Allah mengatakan, "Kalla, kamu berdusta. Kamu tidak akan melakukannya. Yang kemarin saja sudah diberikan kesempatan kemudian kamu tidak melakukannya. Kamu ingin berjanji lagi untuk dihidupkan kemudian melakukan amal saleh." Tidak. Maka ingatlah dengan penyesalan yang dilakukan oleh mereka. Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan, Allah berikan kesempatan untuk melakukan amal saleh, kemudian mereka tidak melakukannya, mereka tidak mau menjalankannya. Maka para hamba Allah Subhanahu wa taala yang berbahagia, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Allah masih memberikan umur kepada kita. Allah masih memberikan kesempatan waktu, umur kepada kita untuk melakukan amal saleh. Apakah kita akan menunggu nanti sampai kita menyesal? Apakah kita tidak mau mencoba untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala? Maka karenanya demi Allah pasti akan menyesal mereka orang-orang yang Allah berikan kesempatan namun ternyata mereka tidak mau menjalankannya. Maka koreksi dan evaluasi diri kita. Apa yang telah Allah titipkan, apa yang telah Allah berikan, apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam kehidupan kita. Apa yang bisa kita lakukan, maka lakukanlah dengan segera. Tanpa harus menunggu. Tanpa harus menunggu nanti dan nanti dan nanti, tidak. Bila ini bisa kita lakukan, maka insya Allah kita akan bisa merasakan bahwa bulan Ramadan yang akan kita lakukan ini akan sangat berbeda dengan bulan Ramadan yang berikutnya. Yang pertama yang tadi kita ingin coba tegaskan dalam pembicaraan kita, bahwa supaya kita bisa mendapatkan keutamaan bulan Ramadan, maka selain yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah kita mencoba untuk merasakan bahwa bulan Ramadan yang akan kita lalui nanti adalah bulan Ramadan yang terakhir. Vonislah diri kita bahwa setelah itu tidak ada Ramadan yang berikutnya. Bapak Ibu yang mungkin pernah merasakan sakit kritis dari saudara-saudara kita dan sebagainya, misalnya ada orang yang telah divonis bahwa umur dia tidak akan lebih dari 3 bulan. Maka kita akan melihat perubahan yang sangat dahsyat dengan keseharian dia. Yang awalnya mungkin dia akan sedih dan sebagainya, namun ketika disadarkan kepada dia ini adalah kesempatan terakhir, anggaplah itu benar, maka kita akan mendapatkan ibadah dia jauh lebih kuat, jauh lebih besar. Kemudian masalah-masalah dunia itu dia tidak akan terlalu perhatikan, selama orang itu yakin bahwa setelah kematian ada kematian yang berikutnya. Setelah kematian ada kehidupan yang berikutnya. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Hadis ini di sebagian para ulama mendhaifkannya, namun dikuatkan dengan
hadis-hadis yang lainnya sehingga derajatnya sampai kepada derajat yang hasan. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-kayyisu orang yang pintar, mandana nafsahu, menhasaba nafsahu, orang yang berusaha menghisab, menghitung-hitung dirinya. Terus setiap hari dia hitung. Sebagaimana seorang pedagang yang kikir, atau anggaplah bukan pedagang yang kikir, pedagang yang memang dia rajin dan sebagainya, dia akan selalu menghitung-hitung apa yang dihasilkan dan apa yang telah dikeluarkan. Menghitung dirinya. Karena takut dengan balasan Allah Subhanahu wa taala. Wa amila lima ba'dal mauti. Dan dia akan melakukan sesuatu yang bermanfaat setelah kematian dia. Sehingga orientasinya adalah setelah kematian, bukan orientasinya dunia. Karena dunia kullaman 'alaiha fan. Setiap apa yang di atas dunia itu akan hancur. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Uang yang kita cari setiap hari bisa jadi tidak ada yang dia rasakan. Maksud saya begini, kita lihat para orang tua. Sebagian orang tua Masya Allah di usia mudanya dia mengumpulkan uang. Sampai dia bisa membangun istana mewah, kemudian mobil mewah dan sebagainya. Banyak sekali hartanya dan seterusnya. Setelah dia menjadi sepuh, ternyata Allah berikan penyakit di dalam kehidupannya. Dia lumpuh, dia tidak bisa apa-apa. Yang pastinya dia akan menyesal. Buat apa dia mengumpulkan uang semuanya, ternyata dia tidak bisa merasakan kenikmatan dengan uang yang dia kumpulkan. Lo kan dibuat anak-anak dan sebagainya. Iya, buat anak-anak. Namun di akhirat kelak, maka seseorang akan nafsi-nafsi. Seseorang akan egois. Seseorang akan mempertanggungjawabkan setiap apa yang dia lakukan. Tidak peduli dengan yang lainnya. Karena Allah akan mempertanyakan satu persatu dengan apa yang kita lakukan. Maka sungguh merugi ketika hanya terbatas dengan masalah dunia, kemudian dia tidak mencoba untuk melakukan banyak hal yang dia bisa jadikan itu sebagai wasilah dia untuk menuju akhirat, menuju kebahagiaan akhirat. Bahwa uang yang kita miliki adalah ketika kita sudah memberikan kepada uang yang kita miliki ketika kita sudah berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan uang yang masih tersimpan di dalam tabungan kita adalah bukan milik kita. Sehingga hakikat ini yang perlu untuk kita coba kembangkan. Kembali bahwa berdoa kemudian merasakan diri kita bahwa Ramadan kita adalah Ramadan yang terakhir. Kemudian setelah itu yang perlu untuk kita lakukan adalah kita mencoba untuk mempersiapkan diri. Selain tadi merasakan bahwa nanti setelah Ramadan Allah Subhanahu wa taala bisa jadi akan wafatkan kita, maka untuk menyambut Ramadan dan mengoptimalkan karena memang besok adalah Ramadan yang terakhir, maka yang harus kita persiapkan adalah pemanasan. Jangan menganggap bahwa Ramadan masih setengah bulan lagi. Kemudian kita santai-santai berlehe-lehe dan sebagainya. Apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan di dalam salah satu hadisnya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh Usamah bin Zaid, karena melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah aku melihatmu di dalam bulan Sya'ban ini kecuali engkau banyak berpuasa dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Dzaka syahrun yaghfulun nasu fihi baina
Rajab wa Ramadan. Bulan Sya'ban adalah bulan di mana manusia itu lalai, tidak perhatian dengan bulan tersebut. Kenapa lalai? Sebagian menafsirkan bahwa lalai, banyak manusia yang tergoda dengan masalah dunia. Kemudian para ulama yang lainnya mengatakan lalai kenapa? Lalai karena tidak mempersiapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan. Yang kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa bulan Sya'ban ini adalah bulan di antara Rajab dan Ramadan. Kemudian bulan Ramadan ini adalah bulan akan diangkatnya amalan-amalan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan, ada hitungan para ulama mengatakan bahwa amalan-amalan itu ada diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada sifatnya harian. Sifatnya harian ini adalah setelah subuh sama setelah sholat asar. Kemudian ada yang sifatnya itu pekanan. Itu hari Senin dan hari Kamis. Allah angkat amalan seorang hamba. Kemudian ada yang sifatnya itu tahunan, dan itu terjadi pada bulan Sya'ban. Syahrun turfa'ul a'malu ila rabbil alamin. Bahwa bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amalan-amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa uhibbu an yurfa amali wa ana shaim. Dan aku senang, aku suka kalau seandainya amalku ini diangkat kepada Allah, saya dalam keadaan berpuasa. Sehingga disunahkan untuk memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban. Bahkan di dalam hadis Aisyah dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hampir sebulan penuh melakukan puasa. Walaupun nanti ada penjelasannya dalam masalah ini, apakah setelah pertengahan bulan itu disunahkan untuk puasa atau tidak dan sebagainya. Intinya perbanyak untuk melakukan pemanasan. Pemanasan itu diantaranya adalah melakukan puasa. Kemudian juga ada sebagian para salafus saleh mengatakan bahwa bulan Sya'ban adalah syahrul qurra. Bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana para qari'ul Quran itu banyak membaca Al-Quran. Dan sebagian mereka bahkan sudah menutup warung-warung mereka pada bulan Sya'ban dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Kalau warung ditutup bulan Sya'ban, lah nanti kerjanya kita apa? Duitnya dari mana? Dalam rangka menyambut bulan Sya'ban, lakukan puasa sebanyak-banyaknya. Lakukan bacaan Al-Quran sebanyak-banyaknya. Lakukan amal ibadah yang lainnya dengan sedekah dan sebagainya sebanyak-banyaknya. Dalam rangka apa? Dalam rangka pemanasan. Karenanya Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa bulan Rajab itu adalah bulan seseorang itu menanam benih. Kemudian bulan Sya'ban mulai menyemainya, mulai menyiraminya. Dan bulan Ramadan mulai memanennya. Yang bisa jadi, kenapa bulan Ramadan dari tahun ke tahun itu kita ya seperti itu? Seperti itu maksudnya gimana? Bukannya sholat tarawih ya 11 ya 11. Masa kita tambahkan sampai 100 rakaat? Maksud kita adalah pengaruh bulan Ramadan seakan-akan tidak terlalu signifikan. Bulan Ramadan berlalu senang, kemaksiatan yang sebelumnya dikekang, kemudian setelah bulan Ramadan lewat Syawal, ya setelah itu ya kemaksiatan terus terulang lagi dan sebagainya, yang seakan-akan tidak ada pengaruh bulan Ramadan, amal ibadah bulan Ramadan kepada bulan-bulan yang berikutnya. Artinya di sini bahwa kita membutuhkan pemanasan bulan Sya'ban ini. Kita perbanyak amal ibadah kita, karena kalau sudah pemanasan biasanya nanti ketika bulan Ramadan kita akan bisa lebih nikmat,
kita akan bisa lebih menikmati amal-amal ibadah yang kita lakukan dalam bulan Ramadan. Sehingga sholat tarawih itu tidak terasa berat, walaupun mungkin imam membaca satu juz setiap rakaat. Insyaallah. Ini Ustaz Hasan nih tantangan, satu juz setiap rakaat. Berapa makmumnya? Imam ya makmum, makmum ya imam. Karena semuanya lari ke masjid-masjid yang sekitar. Allah, para imamnya Masya Allah sombong banget, apalanya mentang-mentang kuat, satu rakaat satu juz. Rasulullah membaca surah Al-Baqarah dalam berapa rakaat? Beda. Makanya Rasulullah SAW menikmati salat malam sampai kakinya bengkak. Walaupun sebenarnya kita jadi makmum sebenarnya ringan. Imamnya mau panjang, mau berdiri panjang, makmum itu boleh duduk. Oh, itu toh. Kalau memang terasa capek-capek duduk, karena sholat sunnah itu diperbolehkan duduk. Mau dari 1 rakaat sampai 11 rakaat duduk diperbolehkan. Walaupun tentunya berbeda antara yang berdiri dengan yang duduk, pahalanya berbeda. Namun secara umum diperbolehkan karena Rasulullah SAW juga pernah melakukan sholat sunnah dalam keadaan duduk. Makanya tidak perlu untuk ngersuloh. Kalau seandainya imamnya panjang bacaannya karena capek dan sebagainya, duduk kalau capek. Mau pakai kursi atau mau duduk di lantai dan sebagainya, atau nanti diselingi 1 rakaat duduk, 1 rakaat berdiri dan sebagainya, boleh. Biarkan imamnya yang berdiri, imamnya yang teriak-teriak, silahkan. Yang penting makmum menikmati. Kita membiasakan itu. Kalau Sya'ban ini sudah mulai terbiasa, maka insya Allah bulan Ramadan itu akan benar-benar bisa menghasilkan. Kemudian yang berikutnya, supaya kita bisa menjadikan bulan Ramadan itu tetap istimewa, bulan Ramadan itu benar-benar bisa kita rasakan, maka kita belajar lagi tentang keutamaan dan hukum-hukum yang ada di bulan Ramadan. Kita akui bahwa diri kita ini terbiasa dengan pancingan pahala. Kalau seandainya bulan Ramadan ini biasa-biasa saja, maka bisa jadi banyak di antara manusia yang biasa-biasa saja. Allah sudah menawarkan banyak sekali keutamaan bulan Ramadan saja, kita masih menganggap biasa-biasa saja. Bulan Ramadan dengan berpuasa, bahwa amalan itu akan dilipat gandakan sampai 10 kali, sampai 700 kali kecuali ila shaum. Kecuali puasa yang Allah akan balas. Artinya kalau Allah tidak menghitungnya dengan penjumlahan dan Allah akan membalasnya sendiri, artinya tentunya pahalanya jauh lebih besar dibandingkan dengan apa yang disebutkan. Amalan yang lainnya dilipat gandakan sampai 10, sampai 700 kali dan sebagainya. Puasa tidak. Tidak ada hitungannya. Kemudian kita tahu bahwa keutamaan bulan Ramadan, bahwa syaitan dibelenggu, pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup dan sebagainya. Kemudian hadis yang sering kita dengar, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allah akan ampuni dosa-dosa kita bila puasa, bila salat yang kita lakukan semuanya karena Allah dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan pahala. Allah akan ampuni dia. Allah akan berikan ampunan. Ini keutamaan-keutamaan yang sangat banyak sekali. Belum ibadah-ibadah yang lainnya. Dengan bacaan Al-Quran kita, dengan sedekah kita, dengan memberikan iftar kepada orang-orang yang di sekitar kita dan sebagainya. Ini perlu untuk kita lihat lagi, untuk kita pelajari lagi sehingga memotivasi diri kita untuk bisa mengoptimalkan. Ingat bahwa judul kita adalah ini adalah Ramadan yang terakhir. Jangan menunggu nanti dan nanti.
Karena tidak ada yang bisa menjamin. Tidak ada yang bisa menjamin diri kita sampai kapan kita akan bisa hidup lagi. Kemudian setelah itu yang perlu untuk kita lakukan untuk mengoptimalkan Ramadan kita adalah kita mencoba untuk membersihkan diri kita dari hati kita. Membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran hati kita, dari penyakit hati yang ada. Di dalam hadis yang sahih bahwa ketika Rasulullah SAW menjelaskan bahwa setiap Senin dan Kamis Allah akan angkat pahala, Allah akan angkat amalan-amalan seorang hamba, Allah akan berikan ampunan kepada mereka kecuali mereka orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah mereka orang-orang yang di dalam kehidupan mereka ada syahna, di dalam kehidupan mereka ada permusuhan, di dalam mereka ada dendam, di dalam mereka ada penyakit hatinya. Maka kedua orang ini, kedua golongan ini Allah tidak akan ampuni mereka sampai mereka hatta yasfaliha, sampai keduanya berdamai. Maka pahala puasa, pahala amal ibadah yang kita lakukan sangat besar sekali. Terutama bulan Ramadan, puasa bulan Ramadan, maka Allah tidak akan menghapuskan dosa kita, Allah tidak mengampuni dosa kita sampai kita mencoba untuk membersihkan hati kita dan kita berusaha untuk tidak ada kebencian kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Karenanya bersihkan hati kita. Meminta maaf bila memang kita pernah melakukan kesalahan, atau memaafkan tanpa harus kita diminta maaf dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Walaupun kita tahu bahwa si fulana seringkali menyakiti kita, kita telah memaafkannya dengan harapan Allah Subhanahu wa taala memaafkan diri kita. Maka kita masuk dalam bulan Ramadan dalam keadaan hati yang bersih, hati yang suci, dengan harapan Allah memberikan maaf kepada kita. Karena yang sering kita lafadzkan dalam doa-doa yang ada ketika bulan Ramadan atau bahkan pada doa yang sebelumnya, apalagi ketika pada malam Lailatul Qadar, doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk dibaca dengan mengatakan apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita menginginkan maaf dari Allah Subhanahu wa taala, namun kita tidak mau memaafkan orang lain. Kita menginginkan maaf dan ampunan dari Allah, namun kita tidak mau meminta maaf dari orang lain. Ini yang perlu untuk kita lakukan. Bersihkan diri kita dari penyakit hati, dari amarah dan dari permusuhan. Kemudian yang perlu untuk kita lakukan untuk mengoptimalkan bulan Ramadan yang akan kita lalui, maka harapannya kita mencoba untuk juga menjauhi faktor-faktor perusak amal ibadah kita. Apa saja faktor perusak amal ibadah kita? Tentunya banyak. Antara lain tadi masalah riya. Secara umum kita katakan kemaksiatan akan bisa menghilangkan pahala, menghilangkan amal ibadah yang kita lakukan. Yang Rasulullah SAW juga pernah memberitahukan kepada kita dan insya Allah sering kita dengar, bahwa banyak orang yang berpuasa maka dia tidak mendapatkan pahala kecuali ju' dan atas. Tidak mendapatkan kecuali lapar dan dahaga saja. Padahal dia sudah melakukan banyak amalan. Dia sudah melakukan puasa. Dia sudah bisa menahan hawa nafsu dia dari makan dan minum, namun ternyata dia melakukan sesuatu yang bisa merusak amal ibadah dia, merusak puasa dia. Dengan dia berdusta, dengan dia melakukan kemaksiatan dan sebagainya, Allah tidak membutuhkan itu semua. Karenanya kita mencoba untuk mempelajari kembali hal-hal yang bisa merusak pahala kita, yang kita katakan secara umum bahwa kemaksiatan akan bisa merusak
amalan kita, merusak pahala kita, maka jauhi kemaksiatan. Sekecil apapun itu bila memungkinkan. Apalagi dosa-dosa besar. Kemudian perusak amalan pula atau perusak waktu kita atau yang hal-hal yang bisa menggerogoti diri kita tentunya adalah hal-hal yang melalaikan. Memang ada hadis bahwa naumus shaim ibadah. Ini adalah hadis palsu. Ini adalah hadis yang lemah. Walaupun ini seringkali kita jadikan sebagai dalil. Karena tidurnya orang yang berpuasa ya sudah setelah sholat subuh kemudian tidur sampai menjelang maghrib. Ya karena itu juga ibadah, makanya saya tidur terus karena ada hadis ini. Hadis ini lemah, bahkan palsu. Walaupun maknanya bisa diseret kepada makna yang benar. Daripada dia melakukan kemaksiatan, maka tidur saja. Mendingan tidur daripada melakukan kemaksiatan. Benar, dijadikan sebagai ibadah. Namun apabila dia bisa melakukan amalan yang lebih baik, kenapa dia harus tidur? Kita tarik di awal tadi misalnya, kalau dia sudah terancam akan mati, masa dia akan bisa tidur? Saya ulangi lagi dengan contoh yang lain. Nanti diberitahukan oleh BMKG bahwa nanti malam akan terjadi gempa hebat atau angin puting beliung yang hebat di sini. Kira-kira apakah kita bisa tidur menghadapi itu semua? Tidak. Kita akan terjaga. Kita akan terjaga dengan musibah itu. Bagaimana caranya supaya kita tidak terkena musibah tersebut? Maka orang yang berakal, orang yang hebat, ketika dia waspada dengan sesuatu yang akan bisa merusak amal dia akan mencoba untuk menghalonya, menghilanginya. Maka perhatikan waktu kita. Perhatikan waktu kita, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak berguna. Yang kemudian yang terakhir, rencanakan segala sesuatunya untuk mengoptimalkan amal ibadah yang bisa kita lakukan. Dekatkan dengan waktu kita. Memang kita menginginkan yang muluk-muluk. Kalau bisa yang muluk-muluk, Masya Allah. Saya setiap malam saya berencana tidak akan tidur, saya akan membaca 15 juz. Saya setiap malam akan melaksanakan sholat-sholat sunnah. Kalau memang sholat tarawih sudah 11 misalnya, akan sholat mutlak, akan sholat ini dan sebagainya sampai pagi. Saya akan menginfakkan seluruh harta saya untuk berbuka puasa dan sebagainya. Ini bagus, Matan? Bagus. Mungkin bisa dipraktekkan? Sulit. Maka mulai untuk merencanakan rencana-rencana yang kita sesuaikan waktu kita. Dari ketika kita bangun tidur, apa yang kita lakukan? Yang ibu-ibu misalnya ya tetap menyiapkan sahur dan sebagainya, itu juga ibadah. Setelah itu apa? Setelah sahur, kemudian sholat apa? Oh, saya akan mencoba untuk membaca Al-Quran setiap hari 5 juz. Mustahil mboten? Setiap hari bulan Ramadan baca tadarus 5 juz mungkin mboten? Halo. Berat. Menghayal mboten? Oh ya Allah, 5 juz oleh berat. Enggak apa-apa lah, anggap 2 juz. 2 juz berat mboten? Anggap 1 juz. Oleh kebangetan jane. Apa yang bisa kita lakukan sesuaikan dengan kemampuan kita, namun konsistenlah. Sesuaikan dengan apa yang kita lakukan. Rencanakan program itu, kemudian tulis dan konsisten untuk melakukannya. Karena amalan yang paling dicintai oleh Allah adwamuha wa in qalla. Ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah itu yang
konsisten walaupun itu sedikit. Apalagi banyak. Nih, jangan diambil sedikitnya. Ini kan kebiasaan kita kan yang penting kan konsisten, sedekah 1.000, 1.000. Lah kan kamu uangnya banyak. Nah, kan katanya yang paling dicintai adalah yang konsisten. Ya sudah, saya konsistenin 1.000. Ya nggak apa-apa sebenarnya. Namun ya kebangetan. Uangnya banyak. Dia beli pulsa saja berapa setiap bulan? 100.000, 200.000 bisa, apalagi dia menginfakkan itu. Intinya rencanakan sesuai dengan kemampuan kita, tulis. Syukur-syukur di antara kita ada yang tahu ini loh rencanaku. Utarakan, bukan dalam artian menyombongkan diri, tidak. Namun dalam rangka kalau seandainya kita tidak melakukan, kita akan malu. Katanya mau sholat, katanya mau 1 jus, mana jusnya? Tinggal tersisa jus semangka, jus melon. Jusnya yang tersisa, namun Al-Qur'annya hilang. Akan ada orang yang mengingatkan kalau kita bunyikan. Namun biasanya orang-orang itu kalau seandainya tidak ada orang yang tahu, dia lebih sering menyelisihinya. Maka bila ada kebaikan yang memang kita inginkan dan ingin kita wujudkan, tidak ada salahnya mengutarakan. Bu, insya Allah tahun depan kita akan umroh bareng-bareng ya. Akan ditagih sama istrinya enggak? Lo caranya harap umroh mana? Terus akan ditagih untuk mewujudkan. Di situ ada motivasi. Motivasi menjalankannya, katanya 1 hari mau 5 juz, mau 2 juz, mana? Di situ, oh iya terima kasih diingatkan, ambil. Karena kalau kita tidak memaksakan diri kita tidak akan punya waktu. Lebih sering kali kita membuang waktu kita, main HP itu minimalnya 2 jam. Kadang kita tidak tahu apa yang kita buka terus, tadi sudah dibaca, buka terus, di grup ada apa ya, ini ada apa ya, pemilu bagaimana ya. Enggak selesai. Harus kita latih. Kalau memang bisa menyingkirkan grup-grup yang tidak perlu dan sebagainya, ya di silent atau anggaplah HP ini ditinggalkan. Kalau ke masjid ya sudah, nggak usah bawa HP. Bisa enggak? Ora iso. Alasannya kan banyak tugas, banyak apa yang penting. Kita ini ya jadi orang-orang penting. Kita keluar rumah tidak bawa HP, rasanya kehilangan nyawa kita. Padahal di situ banyak hal-hal yang kita lewatkan dengan masalah HP ini. Karenanya kita pilah-pilah lagi dengan amalan-amalan atau dengan sesuatu yang akan bisa merusak amalan kita, sesuatu yang akan bisa merusak rencana kita. Tuliskan rencana yang ada, maka insya Allah bulan Ramadan tahun ini akan bisa lebih baik lagi dengan perasaan bahwa kita bisa jadi tidak akan hidup lagi setelah Ramadan ini. Maka sekali lagi bila perasaan ini bisa kita wujudkan, maka insya Allah Allah akan berikan kemudahan untuk bisa menjalankan banyak amalan-amalan yang dulunya belum kita sempat lakukan. Wallahu taala alam shawab. Ini yang mungkin yang bisa kita sampaikan sebelum kita tutup. Sudah adzan nggih? Turunnya Al-Quran, di sini ada perselisihan di antara para ulama. Apakah itu pada malam Al-Qadar atau malam-malam yang lainnya? Intinya bahwa nuzul Quran, turunnya Al-Quran adalah malam Al-Qadar. Walaupun malam Al-Qadar itu kapan terjadinya? Ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan lebih dari itu dan sebagainya, maka bukan menjadi perhatian kita. Yang menjadi perhatian kita apa yang bisa kita lakukan untuk menyambut bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dari awal kita persiapkan dengan seoptimal mungkin, maka insya Allah kita akan bisa mendapatkan malam Al-Qadar ini atau malam turunnya Al-Quran ini. Kemudian bagaimana mensikapi malam Lailatul Qadar, apakah betul malam ganjil? Para ulama di sini juga ada khilaf, ada perbedaan di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwa malam Al-Qadar ini juga berkaitan dengan malam Qadar. Malam Qadar itu malam diturunnya Al-Quran. Padahal setiap bulan kita, ini masyarakat kita, bukan kita semua memperingati malam
turunnya Al-Quran itu tanggal berapa? 17 Ramadan. Padahal turunnya Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Yang salah mana? Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Intinya bahwa malam Qadar ini para ulama di situ ada perbedaan pendapat di antara mereka. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah hari-hari ganjil di 10 hari terakhir. Kapannya? Apakah itu malam 21, apakah malam 23, apakah malam 27? Sebagian para ulama meyakinkan diri mereka bahwa malam Qadar itu terjadi pada malam 27. Sehingga jangan heran kalau seandainya di Masjidil Haram itu, Masjid Nabawi, kalau pada malam 27 itu Masya Allah sangat heboh sekali. Berharap untuk mendapatkan itu. Namun sebagian para ulama lagi ada meyakinkan malam 21, ada mengatakan malam 23. Nih, yang terkuat antara malam 27 sama 23. Namun mayoritas para ulama mengatakan malam-malam ganjil pada 10 hari bulan terakhir pada bulan Ramadan. Karenanya disunahkan untuk iktikaf. Disunahkan untuk mengoptimalkan, mengencangkan sarungnya, mengencangkan apa yang bisa dilakukan pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Namun tentunya itu tidak akan bisa dilakukan kalau seandainya di awal itu tidak ada pemanasan. Sebagaimana yang tadi kita katakan, bulan Ramadan tidak akan bisa optimal kalau bulan Sya'ban itu belum ada pemanasan. Begitu pula 10 hari terakhir bulan Ramadan, kalau tidak ada pemanasan di awal, maka akan sulit sekali untuk bisa mengoptimalkan bulan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karena 10 hari terakhir bulan Ramadan biasanya para ibu-ibu itu bingung. Kenapa bingungnya? Ngisi toples, masa apa dan sebagainya, kesibukan, apalagi para pedagang, ribut. Itu cobaan, itu ujian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk iktikaf. Rasulullah SAW menganjurkan untuk melakukan umrah misalnya yang Allah berikan kemampuan umrah pada bulan Ramadan, karena yang pahalanya sangat besar sekali, seperti haji bersama Rasulullah SAW. Ini kalau mungkin, kalau tidak mungkin iktikaf ini. Kalau tidak mungkin 10 hari, ya ambil beberapa hari yang memungkinkan dia untuk tinggal di masjid. Kalau memang tidak bisa, ya malamnya itu coba untuk iktikaf. Kalau tidak bisa malamnya, ya coba untuk niatkan pagi harinya sampai siang. Kalau tidak bisa berapa jam, ya 1 jam 2 jam niatkan. Ora iso kabeh ya karepmu. Dicoba untuk mengoptimalkan sehingga kita bisa benar-benar mendapatkan apa yang kita inginkan. Namun yang terbaik tentunya adalah dari 10 hari itu, 10 terakhir, dicoba untuk sering di masjid kalau memang tidak bisa full. Kalau bisa full, Masya Allah. Walaupun ini ini tantangan bagi para takmir, terutama masjid-masjid yang memungkinkan untuk bisa dijadikan sebagai etikaf, maka kembangkan itu, budayakan itu, Masya Allah, akan mendatangkan pahala yang sangat besar sekali. Allah Ta'ala alam suwa. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf bila ada hal yang kurang dengan apa yang kita sampaikan dan tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan. Namun kita berharap ada 1 kata, 2 kalimat yang bisa memotivasi kita untuk lebih baik lagi di dalam menyiapkan bulan Ramadan. Dan mohon untuk kita saling berdoa di antara kita supaya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita semua kepada bulan Ramadan ini, dan benar-benar bisa menjadikan bulan Ramadan ini bulan yang istimewa, bulan yang bisa kita hidupkan dengan amal saleh, dengan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kita semua untuk bisa terhindarkan dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mendapatkan akhir kehidupan kita dengan husnul khatimah, dengan kita menjalankan amal saleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala bisa mengampuni dosa-dosa kita semua, dan Allah bisa menyelamatkan kita dari azab kuburnya, dan Allah Subhanahu wa taala bisa memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Fa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arfa TV.